Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri Darmawan. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara memasang kabel UTP atau sering disebut dengan kabel LAN ke dalam konektor RJ45 yang telah saya persiapkan untuk dua metode. Yang pertama itu ada metode strike dan yang kedua itu ada metode cross. Nah, di sini alat-alat yang saya siapkan itu adalah konektor RJ45. Ada berjumlah 4 buah. Konektor RJ45 nanti ini sangat dibutuhkan untuk menyambung kabel. Dan yang kedua itu saya ada tang crimping. Ada tang crimping, lalu tang crimping nanti ini berguna untuk yang pertama itu memotong kabel, dan yang kedua itu untuk press nantinya pada konektor RJ45. Dan ada alat ketiga yaitu LAN tester. Nah, LAN tester ini berguna nanti untuk ngecek kabelnya tersebut itu berhasil gak sih menyambung ke RJ45 konektornya. Dan kalau berhasil biasanya keluar lampu-lampu atau keluar dari sinar-sinar bagian ini nanti full. Nah, di sini ada satu alat lagi yaitu kabel. Biasa nanti kalau kabel ini berjumlah 8 warna, di mana 8 warna ini disebut juga dengan kabel LAN yang bisa kita beli di toko komputer. Nah, di sini langkah awalnya itu saya sudah menyiapkan bahan kabel ini berjumlah 1 meter, di mana kita mulai terlebih dahulu yaitu memotong ujung kabel tersebut. Memotong ujung kabel tersebut itu usahakan lebih panjang. Usahakan itu mungkin sekitar dari sini sampai sini potongnya. Karena kenapa? Nanti karena kita juga sampai di sininya itu kita perlu lagi pemisahan kabelnya. Jadi harus agak lebih panjang. Kita lanjut untuk pemotongan kabel. Nah, di sini saya lupa jelaskan apa fungsi dari alat pemotong ini. Sebenarnya ini bisa juga digunakan untuk alat pemotong kabel. Akan tetapi lebih efektif untuk memotong kulitnya menggunakan gunting ini. Gunting ini sudah dikhususkan untuk menggunting kabel. Nah, di sini kita akan menggunting luaran dari kabel atau tubuhnya kabel sepanjang segini agar nanti pas kita aturnya lebih mudah. Nah, di sini bagian ujung ini ditekan lalu dimasukin di ujung ini. Di sini cara gunakannya itu gampang, tinggal diputar doang. Tinggal diputar kayak ini doang. Agak ditekan biar cepat. Oke. Sudah kelihatan kebelahnya. Kalau sudah terlihatan kebelahnya, kita langsung tarik aja. Oke. Di sini udah kelihatan bahwa kabel tersebut itu merupakan kabel LAN yang merupakan terdiri dari 8 warna. Di sini ada warna putih oranye, warna coklat, warna putih coklat, warna biru, warna putih biru, warna hijau, warna putih hijau. Nah, di sini karena kita ingin menggunakan metode strike terlebih dahulu, maka kedua sisi tersebut harus diisi oleh metode strike, yaitu kabel tersebut harus sesuai dengan warnanya. Nah, warna-warna setiap strike dengan crossover ini berbeda. Jadi kalau strike itu dimulai dari putih jingga. Sebelum mulai untuk menyusun kabelnya, kita terlebih dahulu untuk membuka kabel tersebut agar penyusunannya bisa dibilang agar bisa lebih mudah dipahami. Nah, di sini kan kabelnya masih kegulung-gulung kayak gini. Kita buka terlebih dahulu. Dibuka. Nah, inilah tujuannya kenapa saya minta pemotongannya agar lebih panjang, karena kita nantinya akan dituntut untuk menyusun kabel tersebut agar bervariasi atau agar sesuai dengan metode strike warnanya. Di sini kita buka terlebih dahulu. Oke. Nah, sudah dibuka, kita lanjut.
saya lanjut bukanya, nanti di proses ini saya cepatkan. Oke, di sini kelihatan bahwa semua kabel sudah terbuka, akan tapi belum tersusun sesuai dengan mode strike-nya. Nah, di mode strike ini kita kan punya konektor RJ45, di mana RJ45 ini punya punggung belakang. Punggung belakang ini disebut juga dengan klip. Nah, di klip ini itu bertanda bahwa RJ45 yang dilapisi oleh klip ini bagian belakang dan yang dilapisi oleh tembaga ini bagian depan. Nah, untuk penyusunan kabelnya kita dimulai dari mode strike. Yang pertama itu putih orange terlebih dahulu. Nah, untuk peletakan kabelnya itu dipandu dengan tubuh sebelah kiri atau arah sebelah kiri. Nah, sebelah kiri saya kan kesini nih. Nah, berarti kabel putih jingga letaknya di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri siap putih jingga, baru warna orange. Ini ada kabel bening seperti ini. Ini fungsinya untuk melipat kabel nanti supaya tidak terlalu kacau. Dan ini kabel ini juga berfungsi untuk menggoyahkan kabel. Akan tapi sekarang tidak kita gunakan. Yang kita gunakan hanya 8 jenis kabel. Nah, di sini setelah orange itu adalah putih hijau. Putih hijau itu di sebelah sini kita atur. Setelah putih hijau itu warna biru. Setelah warna biru itu adalah putih biru. Setelah putih biru itu adalah hijau. Oke. Setelah hijau itu adalah putih coklat. Nah, putih coklat, setelah putih coklat baru coklat. Nah, di sini sudah tersusun rapi. Ini bisa kelihatan. Nah, di sini sebenarnya kita butuh tang penjepit untuk meluruskan kabel-kabel tersebut karena masih bengkok-bengkok. Akan tapi saya punya satu metode di mana metode ini bisa digunakan untuk pencoba lainnya. Di sini kita kan sudah menyusun secara rapi, kita dempetkan aja, didempetkan kayak ini, baru kita tarik, baru digeserkan seperti ini, atau digoyang-goyangkan supaya rapi. Oke. Usahakan goyangnya jangan terlalu kuat, nanti kabelnya mudah patah. Oke. Nah, seperti ini sudah kelihatan bukan? Saya coba cek lagi apakah yang saya goyang tadi itu benar apa tidak. Ini putih orange, warna putih hijau, biru, putih biru. Oke, sudah benar. Oke, kita akan lanjut ke pemotongannya lagi. Oke ya. Di sini setelah kita selesai mengurutkan semua kabel-kabelnya, dan untuk menyambungkan ke dalam konektornya tersebut, kita tidak perlu semua bagian dari kabel tersebut. Kita hanya mengincar bagian kecilnya saja dengan sedikit bagian luar. Kita ukur. Usahakan bagian luar dari kabel-kabel ini, kelihatan kabel-kabel luarnya ini, masuk ke dalam inti konektor dari RJ45 tersebut, supaya nantinya di saat kita menggunakan RJ45 konektornya dengan LAN tester itu tidak membuat kabel-kabel dari 8 jenis ini patah. Maka dari tujuan tersebut, luarnya wajib masuk ke dalam agar bagian dalam tersebut tidak patah atau tidak terguncang atau tidak mudah terguncang. Oke.
setelah ini goyang-goyang. Oke, setelah itu kita potong. Setelah itu kita potong ya. Nah, potongnya itu pakai tangan krimping. Tangan krimpingnya bagian sini. Nah, masukin ke konektor RJ45-nya. Nah, ini konektor RJ45-nya yang punya klip ini bagian belakang. Dan cara memasukinnya itu adalah bagian kiri di bagian depannya. Usahakan tangan kita berdiri seperti ini untuk memasukkan kabel. Ini ada yang salah sepertinya. Hijau di sini harusnya ya. Sabar sebentar ya. Ada yang salah ini. Oke. Sabar ya, di sini mereng deh. Harusnya seperti ini udah putih jingga putih hijau, lalu ada warna biru, warna putih biru, warna putih biru, warna hijau, lalu ada putih coklat. Oke, pas ya. Saya potong sedikit lagi ya, biar lebih mudah. Oke. Akhirnya selesai ya, dan ini sudah tersusun sesuai warna, dan saatnya kita masukkan ke dalam RJ45 nya. Sini kita masukin dulu ke RJ45 nya. Oke. Ini udah selesai ya, sudah masuk semua. Oke, langkah selanjutnya itu saya percepat dulu videonya. Nah, bagian strike-nya sudah saya sambungkan. Usahakan tali putih ini melingkar agar nantinya bagian dari kabel-kabel tersebut tidak berantakan. Bisa dilihat ya, ini udah rapi, udah bisa digunakan. Dan sebelahnya lagi itu, kalau metode strike, sebelahnya lagi itu menggunakan warna yang sama. Jadi warna yang sama dengan metode yang sama juga. Jadi untuk ini saya percepatkan lagi untuk menghemat waktu. Nah, bisa kita lihat saya sudah merakit dua metode strike yang tadinya menggunakan metode yang sama dengan warna yang sama. Jadi sekarang untuk menguji sumber dari metode tersebut, nah di sini kan sudah saya buat dua strike atau dua sumber. Kita menggunakan line tester sebagai bahan penguji cobanya. Nah, yang satunya letak di sini, atau bisa dibilang RJ45, support RJ45-nya letak di sini. Sini dalam kondisi off ya. Nah, di sini sebelahnya lagi
kita bisa letakkan di lubang sini yang pertama ya. Kita lihat, letakkan lagi. Nah, sebenarnya lamp tester ini sebelahnya bisa dicopot. Nah, bisa dicopot jikalau kabel-kabel yang kalian punya, kabel-kabel LAN yang kalian punya ini sepanjang 5 meter atau lebih. Nah, kabel saya kan cuma 1 meter nih, jadi kita bisa langsung aja menggunakan bagian-bagiannya tanpa terpisah. Ups, terlepas ya. Saya masukkan kembali. Oke, harusnya sudah berhasil. Oke, udah masuk semua. Saatnya kita uji coba apakah kabel tersebut berhasil menjadi metode strike dua-duanya apa tidak. Lampu pertama nyala, lampu kedua nyala, lampu ketiga nyala, keempat nyala, 5 nyala, 6 nyala, 7 nyala, 8 nyala. Nah, saya akan jelaskan arti dari setiap lampu-lampu yang ada di LAN tester ini. Lampu pertama sampai lampu ke-8 itu merupakan lampu-lampu dari setiap warna. Nah, yang pertama tadi putih jingga, yang kedua jingga, dan yang ketiga itu putih hijau, yang keempat biru, kelima putih biru, keenam hijau, kalau nggak salah yang ketujuh itu putih coklat, dan yang terakhir itu coklat. Ini menandakan bahwa untuk kedua strike tersebut itu berhasil tersambung ke dalam RJ45 konektornya karena lampu dari semua ini sudah hidup. Nah, karena udah hidup berarti tanda dari strike sudah berhasil. Nah, kita lihat. Untuk yang kedua itu kita akan buat metode cross. Nah, metode cross ini sama aja dengan metode strike. Kita menggunakan kabelan lagi. Oke, guys, tadi kan setelah metode strike ada satu metode lagi yaitu metode cross, di mana metode cross ini saya tetap menggunakan kabel yang sama. Yang pertama itu kabel strike yang telah saya gunakan tadi, dan saya sudah menggunakan LAN tester untuk ngecek kabel tersebut apakah sudah berada di tempatnya atau tidak. Itu menandakan semua lampu hidup. Nah, di sini kan untuk cross saya tidak perlu memotong, saya tidak perlu membuang kabel-kabel baru lagi karena bagian dari cross sendiri itu bagian pertamanya itu sama dengan bagian dari strike. Di sini saya sudah memotong kembali bagian dari strike sebelumnya. Di sini saya tarik lagi untuk melihat kabel-kabel lagi. Nah, di sini cross dengan strike ini berbeda warna kabelnya, hanya pertama saja yang sama yaitu cross A, di mana setiap cross B itu mempunyai perbedaan warna atau warnanya tidak tersusun atau tidak tertata rapi. Di sini kita buka terlebih dahulu. Di sini saya buka lagi kabel-kabelnya seperti tadi karena kabel-kabel tersebut masih tergulung. Ya. Benar. Oke, kita lihat kabel-kabelnya sudah terbuka. Langkah selanjutnya itu kita langsung saja menyusun bagian dari cross B. Cross B itu mempunyai bagian yang pertama itu adalah bagian putih hijau. Adalah bagian yang paling kiri itu adalah bagian putih hijau. Yang kedua itu warna hijau atau hijau tua. Yang ketiga itu putih orange. Putih orange. Ini. Oke, setelah putih orange itu adalah warna biru, biru tua. Setelah warna biru tua itu adalah putih biru. Ini putih biru. Oke, kita susun dulu supaya tidak teracak-acak. Nah, setelah putih biru itu adalah warna orange atau orange tua.
seperti ini. Nah, setiap bagian-bagian strike dan crossover pasti diakhiri oleh coklat putih dengan coklat tua. Nah, sudah selesai. Saatnya kita meluruskan dari kabel-kabel tersebut agar tidak terlalu kusut dan mudah masuk ke dalam konektornya. Langsung aja. Digoyang-goyangkan atau di kiri kananin biar rata. Oke. Yes. Sudah selesai. Kita cek dulu apakah putih hijaunya sedang berada di jalur, apakah tidak sedang berada di dalam jalur. Putih hijau, putih jingga, biru, jingga. Oke, sudah benar seharusnya seperti ini. Kacau lagi ya. Oke. Bagian selanjutnya adalah bagian kita ukur dengan konektornya. Kelihatan bukan konektor tersebut itu seberapa panjang, diukur dengan bagian kabelnya agar tidak kelebihan nantinya dalam pemasukan. Saya tahu terlebih dahulu kurang lebih segini ya. Segini kita potong dulu. Segini kita potong ya. Lihat dulu sama apa enggak. Sudah terpotong semua. Oke. Bisa kita lihat bahwa warna-warnanya sudah tersusun rapi juga dan bagian-bagiannya harusnya sudah benar. Putih jingga, sekarang ada yang meleset. Nah, seperti ini. Oke. Karena bagian-bagian yang kita susun sudah terlihat rapi dan sudah sesuai dengan tata warna, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam bagian RJ45 konektornya. Oke, pas itu kita masukkan ke RJ45 konektornya. Masukin pelan-pelan. Nah, sebelum kita press, langkah baiknya dulu sebenarnya saya akan menjelaskan sesuatu bahwa guna dari line tester yang saya gunakan ini sebenarnya tidak digunakan untuk mengetahui bahwa kabel tersebut itu sudah berada di tempat yang sudah benar apa tidak. Jadi guna dari line tester ini adalah seperti yang saya katakan, RJ45 konektor ini memiliki tembaga, di mana tembaga-tembaga ini memiliki sebuah arus, di mana arus tersebut akan
masuk ke dalam ke LAN tester tersebut, lalu arus-arus tersebut akan bekerja dan memberikan sebuah cahaya, di mana cahaya 1 sampai cahaya 8 tersebut itu membuktikan bahwa kabel-kabel yang telah tersambung itu sudah sampai ke ujung tembaga. Bukan berarti kabel-kabel yang sudah tersambung tersebut sudah sesuai dengan tata letak. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Jadi untuk menjadikan patokan tersebut, kita bisa mengecek kembali bagian RJ45 konektornya, karena bagian RJ45 konektor tersebut nanti kan ada bagian transparan. Nah, di bagian transparan ini kita bisa melihat kembali warna-warnanya, bahwa apa ada yang kebalik, apa enggak begitu kan. Di sini saya cek lagi. Yang pertama itu ada kabel warna putih hijau ya. Betul, putih hijau. Yang kedua itu ada warna hijau, yang ketiga itu ada warna putih orange, yang keempat itu ada warna biru, yang kelima ada putih biru, yang keenam itu orange, yang ketujuh putih coklat, dan yang terakhir itu ada coklat. Oke, di bagian sini tuh kita tekan aja supaya bagian ujungnya mencapai tembaga. Jangan terlalu kuat karena bagian dari kabel tersebut rapuh terhadap patahan. Kalau sudah merasa bagian ujungnya sudah mencapai bagian tembaga tersebut di bagian sininya, kita langsung press saja. Di press pakai ini. Saya press bagian ujungnya. Nah, ngepressnya ini kayak gini. Bagian press ini bagian belakang, dan yang ini bagian depan. Di press dengan ukuran 8P, karena RJ45 ukurannya 8P. Di press sampai keluar suara klik. Oke. Tujuan dari press tersebut itu adalah berguna untuk memasukkan tembaga-tembaganya agar bagian-bagian dari kabel tersebut itu terpress atau masuk ke dalam bagian tembaga. Jadi kalau kabelnya nggak dipres ya udah sama aja, nanti bagian tembaga-tembaganya itu nggak nyerap. Oke, sudah selesai. Bisa kita lihat bahwa yang ini tidak saya lepas karena untuk menghemat waktu, jadi saya potong aja bagian strike yang di awal. Yang kedua ini adalah bagian cross. Di bagian cross ini kita colok di bagian LAN tester lagi. Di bagian LAN tester ini untuk ngecek bahwa semua kabel itu terhubung apa enggak. Mari kita cek. Oke. Nah, bagian LAN tester ini di sini tuh saya kan udah buat bagian crossnya tadi. Nah, bagian di crossnya ini akan kita colokkan ke dalam LAN testernya untuk ngecek apakah bagian dari kabel RJ45 ini, kabel UTP dengan konektor RJ45 ini sudah tersambung dengan benar. Nah, kalau strike tadi kita bisa lihat kan dua kabel tersebut memiliki warna yang sama dengan tata cara aturan yang sama dan tidak berbeda dengan cross. Maka kalau satu hidup maka sebelahnya lagi hidup. Contoh, kalau strike tadi satu hidup sebelahnya lagi hidup satu, kalau dua hidup sebelahnya lagi duanya hidup, kayak gitu kalau strike. Kalau cross itu berbeda, karena cross itu berbeda maka kita harus cek lagi. Untuk ngeceknya itu kita langsung saja hidupkan di bagian ini. Yang hidup pertama itu adalah satu strip 3, bisa kita lihat lagi. Nah, satu strip 3 di sini bagian 1, di sini bagian 3. Satu strip 3 itu sudah betul, 2 strip 6 itu sudah betul, 3 strip 1 itu sudah betul, 4 strip 4 itu sudah betul, 5 strip 5 itu sudah betul. Nah, di bagian ini 6 strip 2 tadi sudah betul,
Bisa kita lihat biasa di akhir 7 strip 7 itu sama dengan 8 strip 8 itu sama, yang diartikan 7 strip 7 itu bagian dari putih coklat dengan coklat sama dengan bagian cross out putih coklat dengan coklat, makanya sama. Oke, bisa kita pahami sekali lagi bahwa lantister ini bukan untuk ngecek bahwa bagian tata letaknya itu sudah betul apa enggak. Untuk ngeceknya lagi kita perlu membuka lagi lantisternya ini untuk melihat bagian-bagian dalamnya. Contoh bagian-bagian dalam ini kan transparan. Nah, alangkah baiknya kita cek dulu sebelum ngepresnya. Nah, tadi kan di press itu udah suara klik. Kalau udah suara klik itu kita nggak bakal bisa narik kabel ini lagi, karena ini kabelnya udah di press dan sudah bisa digunakan dan sudah tentunya tahan lama, dikarenakan bagian luar ini sudah masuk ke dalam bagian tubuh bagian RJ45. Nah, kalau digoyang-goyang pun bagian yang rapuh ini bakal menjadi kuat dan tidak gampang patah. Oke. Sekian praktik saya pada hari ini. Jadi kalau ada kurang atau salah penyampaian mohon dimaafkan. Saya Febri Darmawan dari jurusan Teknik Informatika, izin berpamit. Terima kasih untuk semuanya.